Halo para beauty semua, pada hari ini saya akan membawakan suatu materi mengenai chemical peeling. Chemical peeling ini banyak sekali digunakan oleh beberapa klinik. Dan siapa saja sih yang boleh dipilih? Peeling bisa dilakukan pada siapa saja asal dia tidak. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah orang yang selalu memikirkan ingin berharap sangat banyak, jadi hiper ekspektasi, kita tidak berikan. Dan juga pada orang yang tetapi bisa terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi dermatitis kontak, iritan, jadi adanya kemerahan yang gatal pada kulit. Atau tadi terjadi hiperpigmentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para beauty semua. Pada hari ini saya akan membawakan suatu materi mengenai chemical peeling. Chemical peeling ini banyak sekali digunakan oleh beberapa klinik. Tapi tentunya kita harus pintar-pintar memilih siapa yang melakukannya. Dan peeling kimia atau chemical peeling ini banyak juga disebut sebagai chemo exfoliating. Jadi artinya dia memberikan pengelupasan pada kulit. Yang tentunya arti daripada chemical peeling ini adalah penggunaan satu atau lebih bahan yang untuk digunakan sebagai pengelupasan kulit. Dia bersifat mendestruksi daripada epidermis. Kita tahu bahwa kulit ada 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan subkutis. Dan peeling yang digunakan adalah melakukan destruksi atau penghancuran pada bagian lapisan epidermis dan juga pada bagian dermis. Tentunya ini akan memberikan suatu epidermis yang baru atau juga jaringan dermis yang baru. Jadi dapat dikatakan sebagai fungsi untuk meregenerasi. Jadi kita ini di sini menggunakan chemical peeling adalah memberikan luka, tetapi dikontrol lukanya karena sifatnya di sini ada suatu proses yang namanya koagulasi. Tentunya koagulasi pada pembuluh darah yang vaskuler. Dan hal ini akan menimbulkan suatu peremajaan pada kulit. Kita tahu bahwa yang namanya luka tentunya terjadi beberapa proses dari mulai inflamasi, proliferasi sampai maturasi, dan tentu ini akan terkontrol dengan baik dengan melakukan perlukaan menggunakan bahan-bahan chemical peeling atau bahan-bahan kimia. Jadi kegunaannya untuk apa chemical peeling ini? Jadi kegunaannya itu adalah untuk kelainan-kelainan pigmentasi seperti misalnya melasma, yaitu di mana ada bercak hitam di bagian pipi yang paling sering, di mana tidak disukai oleh wanita, dan apalagi sudah menjelang 50 tahun menjelang menopause, melasmanya akan timbul. Selain itu juga untuk wrinkle, untuk kerutan, dan juga untuk jaringan parut, misalnya pada scar itu jaringan parut yang karena acne ataupun misalnya kena cacar air ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan chemical peeling. Dan juga untuk kasus-kasus tumor jinak, misalnya pada actinic keratosis karena proses penuaan ataupun karena keratosis seborik yang berbentuk kutil-kutil pada kulit. Itu dapat dilakukan. Dan juga pada kasus acne, baik itu aknenya yang komedo yang tidak meradak atau akne yang meradak seperti akne papulopustular. Dan prosedur chemical peeling ini cukup sederhana, yaitu tidak menggunakan alat-alat, hanya menggunakan biasanya kapas, spons atau kuas saja yang hanya dilakukan secara manual. Berbeda dengan kita menggunakan misalnya laser dan sebagainya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa sifatnya dia bisa untuk merangsang pertumbuhan epidermis sehingga ada terjadi suatu regenerasi daripada stratum corneum. Kita tahu bahwa corneum itu adalah bagian yang terbesar daripada epidermis. Dia akan menjadi renewal, jadi pertumbuhan jaringan yang baru. Dan dia pun akan menghancurkan jaringan kulit yang rusak. Jadi artinya kalau ada scar, dia akan dicoba dihancurkan, kemudian diganti lagi dengan jaringan baru yang normal. Dan juga menimbulkan suatu proses inflamasi peradangan. Tentunya ada suatu proses nekrotik yang terkontrol. Kemudian dia akan mati dan dia akan terkelupas dan dia akan hilang dan menimbulkan jaringan baru juga. Dan dia pun akan merangsang suatu faktor-faktor inflamasi di situ. Jadi di situ ada suatu keadaan yang namanya inflamasi, sifatnya mediator, aktivator inflamasi, yang tentunya ini akan merangsang kolagen. Kolagennya apa jenisnya? Biasanya adalah glikosaminoglikan. Kita tahu bahwa glikosaminoglikan itu adalah mengisi dari jaringan extracellular matrix, sehingga tentunya akan lebih padat kolagennya, sehingga akan jelas kulitnya akan lebih kencang dan lebih kenyal. Dan banyak sekali jenis-jenis peeling yang diberikan, tergantung pada tingkat konsentrasi dan juga pada tingkat kedalaman. Jadi ada yang membagi seperti superficial, artinya dia hanya pada bagian epidermis saja,
bisa yang sangat superficial, jadi artinya hanya bagian korneum. Kita tahu bahwa pada epidermis terjadi beberapa lapisan. Ada stratum corneum, ada stratum granulosum, spinosum, dan basale. Jadi kalau corneum saja itu adalah sangat superficial, tapi kalau superficial sampai stratum basalis, tentunya apa saja bahannya? Bahannya bisa AHA, alpha hydroxy acid, seperti misalnya glycolic acid dengan konsentrasi 30-50%, juga asam laktik dengan konsentrasi 10-30%, atau mandelic acid konsentrasi 40%, dan ada BHA seperti misalnya itu beta hydroxy acid itu pada asam salicet dengan konsentrasi 30%, dan juga ada alpha keto acid seperti asam pirufat misalnya konsentrasi 50%, dan yang medium tentunya adalah salicylic acid atau asam salisilat yang konsentrasinya lebih dari 30%, dan juga glycolic acid yang lebih dari 70%. Dan kemudian juga bisa juga dapat diberikan TCA yang lebih dari 30% atau Jessner solution yang dicampur dengan TCA. Jadi itu tergantung konsentrasi bagaimana pemilihannya. Dan siapa saja sih yang boleh dipilih? Peeling bisa dilakukan pada siapa saja asal dia tidak mengalami reaksi atau reaksi alergi. Tidak mengalami reaksi alergi pada kulitnya. Dan juga tentunya harus kooperatif karena memerlukan suatu proses persiapan pada waktu sebelum peeling, saat peeling, dan juga sesudah peeling. Jadi harus yang kooperatif. Jadi sebaiknya yang sudah akil balik tentunya. Walaupun pada anak-anak pun bisa, tapi anak-anak cenderung terjadi reaksi alergi. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah orang yang selalu memikirkan ingin berharap sangat banyak. Jadi hiper ekspektasi kita tidak berikan. Dan juga pada orang yang alergi pada bahan-bahan chemical peeling. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa diberikan atau tidak. Misalnya pada orang yang kehamilan, yang menyusui, juga orang-orang yang mengalami herpes di bibirnya, atau juga mengalami infeksi jamur, dermatitis ya, atau juga kecenderungan keloid, atau sedang ada luka di wajahnya ya, atau juga misalnya pada orang-orang yang banyak outdoor, misalnya pada polwan atau pada olahragawan ya, atau misalnya banyak memang pekerjaannya dia berkebun ya, bisa digunakan tetapi harus mengikuti prosedur dari dokter atau dari tenaga kesehatan yang akan memberikan prosedur setelah peeling seperti apa. Nah, prosedur tindakan yang akan diberikan untuk chemical peeling itu sebetulnya harus melakukan dulu perawatan dulu, priming selama minimal 2 minggu. Jadi priming itu diberikan produk-produk yang sifatnya pengelupasan halus. Biasanya kita berikan adalah asam retinoat. Kemudian jangan lupa selama di klinik harus melakukan informed consent bagi tenaga kesehatan. Dan pada saat tindakan, pasien sebaiknya lebih nyaman berbaring dengan elevasi 30-45 derajat. Dan jangan lupa, sebelum peeling, bersihkan wajah sebersih-bersihnya. Bagian area mata, bibir, semua dibersihkan. Dan karena chemical peeling ini menimbulkan rasa gatal atau terbakar, sebaiknya pada area-area yang tipis, seperti bagian bibir, bagian hidung, sekitar mata, harus dilindungi dengan Vaseline atau petrolatum. Dan kita sebaiknya pada saat mengoleskan itu dari bagian dahi dulu, setelah dahi, kemudian bagian pipi, kemudian bagian dagu, dan terakhir bagian pada hidung. Ada beberapa peeling yang setelah dioleskan memerlukan netralisir karena dia bersifat hidrofilik. Jadi harus dilakukan netralisir dengan buffer, misalnya dengan sodium bikarbonat atau dengan air yang sudah aqua destilasi. Tetapi ada beberapa peeling yang tidak perlu, hanya cukup dengan cuci saja, seperti misalnya pada asam salisilat atau misalnya pada penggunaan TCA. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap proses peeling akan terjadi beberapa proses. Seperti misalnya pada glycolic acid akan terjadi kemerahan dalam beberapa jam. Kita harus sampaikan pada pasiennya. Atau misalnya kita memberikan TCA akan terjadi frosting pada pasiennya. Jadi frosting itu tampak berupa bercak atau garis yang lama-lamaan kelihatan menyatu menjadi warnanya seperti putih. Itu frosting. Dan nanti akan terjadi nekrotik di situ dan nanti akan mengelupas kulitnya. Jadi kita harus sampaikan pada pasien. Dan juga setelah lakukan peeling, kita harus sampaikan pada pasien, hindari matahari yang langsung. Jadi tidak boleh dia berjemur dulu misalnya. Kalaupun mau berjemur, cari yang tidak terlalu panas, misalnya sebelum jam 9 pagi atau sesudah jam 4 sore dengan menggunakan sunscreen. Minimal 30 SPF-nya. Dan yang penting hindari gosokan pada kulit wajah. Misalnya pada cuci muka, tidak boleh menggosok atau keras-keras, harus lembut. Jangan lupa tiap hari menggunakan sunscreen. Dan ingat, setelah dilakukan peeling, pasien di rumah disarankan untuk tidak tidur miring kanan, miring kiri, tidurnya telentang. Karena takut tergesek oleh sarung bantal ataupun spray. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Dan juga jangan lupa, kalau gatal tidak boleh digaruk karena ada proses gatal, sehingga pasien diberikan netralisir atau anti radang atau juga moisturizer. Karena
akan merasakan kekeringan pada kulitnya. Sehingga diberikanlah moisturizer juga. Kecuali kalau ada sunscreen yang 2 in 1, memang sudah ada moisturizernya, itu tidak apa-apa, satu cukup dengan sunscreen yang sudah ada moisturizernya. Jadi jangan lupa diberikan juga kalau lecet, siapkan juga antibakteri untuk pasiennya karena agar tidak terjadi infeksi. Dan kalau terjadi flek coklat pada kulit setelah peeling, ingatkan pada pasiennya, jangan berusaha untuk digosok atau merasa ingin mengangkat fleknya. Lebih baik konsultasikan pada dokternya yang sudah melakukan peeling tersebut. Jadi harus tenang karena memang flek coklat itu bisa saja terjadi pada proses setelah peeling, karena itu memang prosesnya dia memang belum mengelupas secara baik, secara merata, sehingga terjadi flek. Kemudian itu harus dikonsultasikan. Demikian pula dengan terjadinya kalau lecet. Jadi harus diingat ya. Dan selain itu pun pada pasien yang sedang kencang-kencang kulitnya akan mengelupas, biasanya ini pada keadaan peeling yang dermal, yang mid dermal, yang pada tengah-tengah, itu akan terjadi kulitnya terasa kencang. Hindari menggunakan otot yang berlebihan, misalnya tertawa lebar-lebar atau dahi dikernyitkan, karena itu nanti akan mengelupas yang belum waktunya, sehingga nanti takut terjadi lecet. Nah, itu yang paling penting. Peeling sebetulnya aman dan nyaman dan memberikan hasil yang segera ya. Dan sebetulnya resiko komplikasi juga kecil ya. Dan waktu pengerjaannya juga nggak lama, lebih sedikit, lebih kurang daripada melakukan facial. Dan ini pun telah diakui oleh beberapa di negara manapun untuk peeling sudah ada evidence base-nya, sudah ada uji klinisnya, jadi cukup aman. Tetapi bisa terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi dermatitis kontak, iritan, jadi adanya kemerahan yang gatal pada kulit. Atau tadi terjadi hiperpigmentasi, flek-flek hitam. Atau juga kalau misalnya terlalu dalam peelingnya menjadikan jaringan parut, perlukaan, malah menjadi luka di situnya ya. Atau tadi reaksi alergi sehingga kemerahan, atau bisa kemerahan yang menetap pada pasiennya. Atau juga menimbulkan suatu rasa terbakar, atau menimbulkan juga erupsi acneiformis dan juga menimbulkan kelainan seperti milia. Nah, kalau ada seperti kejadian seperti itu, sebaiknya konsultasikan pada dokter yang melakukan peelingnya. Jadi jangan khawatir dengan melakukan chemical peeling, karena chemical peeling itu adalah suatu cara yang diberikan untuk melakukan peremajaan, bisa untuk akne, bisa untuk wrinkle, bisa untuk pigmentasi, untuk scar. Jadi itu sangat baik dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan secara estetika. Jadi diingat lagi, silahkan pemirsa kalau mau melakukan chemical peeling. Namun pilihlah tentunya siapa yang melakukannya dan harus banyak bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melakukannya, jenis apa yang akan diberikan dan apa yang akan dilakukan sebelum dan sesudah tindakan peelingnya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir dengan menggunakan chemical peeling, dan di klinik kami sudah dilakukan adalah chemical peeling yang sifatnya lebih aman lagi, yaitu melakukan bifasic peeling. Namanya kita sebut dengan BioRePeel, di mana itu melakukan bifasic, di mana dia mempunyai action yang cukup banyak, yaitu dia bisa juga melembabkan, tidak malah mengeringkan, dia membantu kelembabannya dan memberikan hasil yang segera itu berupa glowing pada kulitnya. Dan bisa diberikan semua tipe kulit, baik itu kulit yang tipe sensitif, kering, berminyak, apalagi bisa dilakukan. Jadi sebaiknya pilihlah chemical peeling yang terbaik dan siapa yang melakukannya. Baik pemirsa semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silakan video ini di subscribe, share, komen, dan juga di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.